Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Yang mulia para ulama, para ajengan, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, Bapak Kepala Desa, para tokoh pemuda, yang berbahagia Sahibul Bait, Bapak Jamsari beserta Ibu Wiwi, Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin desa Gunung. Iya, ini penduduk sini hebat, gunung sampai dikarungin nih. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, alhamdulillah berkat izin dari Allah, malam ini kita dapat bertemu dan berkumpul. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini mendapat curahan rahmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita curahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kelak di yaumil akhir kita semua akan mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dimaklum bahwa hari Minggu kemarin Bapak Jamsari beserta istri mengkhitankan putranya yang bernama Zehan Alfiansah. Mudah-mudahan Zehan ini menjadi anak yang soleh, amin, berbakti kepada kedua orang tua, berguna buat agama, nusa dan bangsa. Saudara, di antara syariat tertua setelah puasa khitan. Ini dimulai ketika zamannya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kita tahu lewat sejarah Nabi Ibrahim ketika dikhitan umurnya 83 tahun. Kita tahu orang kalau nges kolot kulitnya tos alot, betul. Dan zaman Nabi Ibrahim belum ditemukan pisau, silet, apalagi pisau apalagi sinar laser. Yang ada mungkin waktu itu alat pemotongnya cuma kampak. Tapi karena ini perintah Allah, dijalankan dengan hati yang ikhlas mengharap ridho Allah oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Syariat ini kemudian diteruskan kepada nabi-nabi sesudahnya sampai junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diteruskan kepada kita umatnya. Apa hikmah yang terkandung dalam khitan? Ini saja yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan pidato saya malam ini selesai dalam waktu 5 menit. Pertama, hikmah tentang khitan. Kemarin hari Minggu seolah-olah Pak Jamsari beserta Ibu Wiwi ngomong sama Zehan, "Nak, bapak dan ibumu sayang kepadamu. Bapak dan ibumu cinta kepadamu. Tapi khitan ini perintah Allah. Bapak lebih sayang dan lebih cinta kepada Allah, maka kamu harus bapak khitan, nak." Apa artinya? Sejak sedini mungkin orang-orang tua muslim sudah menanamkan nilai iman, lebih sayang dan cinta kepada Allah lewat perintah khitan. Maka anak-anak muslim dikhitankan sedini mungkin. Sebagai orang tua kita tentu sayang kepada anak. Sebagai orang tua kita cinta kepada anak.
tapi kita lebih sayang dan cinta kepada Allah, ini syariat harus dijalankan. Artinya orang tua muslim sudah sejak sedini mungkin menanamkan nilai iman ke dalam hati anak-anaknya. Iman adalah modal utama manusia hidup di alam dunia ini untuk bahagia. Bahagia di dunia, lebih-lebih dibahagia di akhirat nanti. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berbuat, dan dalam menggenggam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak anak masih usia dini, orang tua muslim sudah menanamkan iman. Saudara, zaman boleh berubah, akidah jangan sampai goyah. Zaman boleh silih berganti, tapi keyakinan jangan sampai mati. Inilah nilai-nilai iman yang harus kita wariskan kepada anak-anak kita, generasi Islam di masa yang akan datang. Minta tolong sound system, echo-nya dikecilin saja, dimatikan nih. Treble-nya turunin lagi setengah. Cek satu, sudah. Makasih Kang, atur nuhun. Jangan dioprek-oprek lagi ya. Pak Jamsari soundnya sudah lunas apa belum sih ini? Sampai mana saya tadi ngomongnya tuh? Lunas. Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau iman mantap, jiwanya penuh dengan nilai-nilai keyakinan, maka jelaslah dalam kehidupan di alam dunia ini, iman bisa mengimbangi kita. Paling tidak, kalau jiwa mantap dengan keyakinan, hati penuh dengan iman, maka hidup di alam dunia bisa mengimbangi. 3 hal paling tidak yang iman mampu mengimbangi dalam hidup dan kehidupan kita. Pertama, iman mampu mengimbangi kreativitas otak manusia. Allah menciptakan makhluk yang bernama manusia, makhluk yang paling sempurna. Bu, laqad khalaqnal insana fi ahsanit. Allah menciptakan manusia, makhluk yang paling sempurna. Enggak percaya, kapan-kapan ibu mampir ke kebun binatang. Di dalam situ banyak ratusan makhluk ciptaan Allah. Betul? Bandingkan sama ibu, kira-kira cakepan mana? Pasti lebih sempurna ciptaan Allah manusia. Betul? Kenapa? Allah menciptakan manusia, diberikan otak, diberikan hati, diberikan pikiran, diberikan perasaan. Makanya makhluk yang bernama manusia itu beda. Malaikat diciptakan Allah, enggak diberikan akal pikiran. Malaikat kerjaannya cuma ibadah saja kepada Allah. Binatang oleh Allah diberikan otak tapi enggak dikasih pikiran. Maka binatang punya otak tapi enggak ada pikiran. Manusia oleh Allah diberikan otak, diberikan hati, diberikan pikiran, diberikan perasaan. Kita lihat sekarang. Dalam Islam, penanaman nilai-nilai iman dimulai dari hati, usia sedini mungkin. Lihatlah, bayi-bayi muslim ketika lahir ke alam dunia, kalimat pertama yang didengar adalah kalimat tauhid, kalimat thayyibah, kalimat pengagungan keesaan Allah lewat suara azan, bukan lewat musik atau nyanyian. Betul? Apa gunanya ini? Supaya imannya mantap di dalam dada. Nanti kalau dia sudah besar, jadi apapun dia, maka iman landasannya. Jadi pedagang yang imannya mantap,
Bagaimana caranya? Pedagang yang imannya mantap, barang yang bagus dikatakan bagus, barang yang jelek dikatakan jelek. Tapi kalau pedagang yang imannya kurang, barang yang jelek dikatakan bagus, barang yang bagus ditimbun supaya harganya lebih mahal. Betul. Kalau landasan imannya kuat, jadi apapun mereka tidak akan keluar dari syariat ajaran agama. Jadi pejabat beriman, dia tahu jabatannya merupakan amanah yang diberikan oleh rakyat, maka dipergunakan untuk menguntungkan rakyat. Bukan pejabat yang cuma sekedar menjadikan rakyat alamat. Demi rakyat, dari rakyat, untuk rakyat. Padahal kerjaannya tukang ngabisin duit rakyat. Oi. Karena itu penanaman nilai iman dimulai sedini mungkin. Apa gunanya? Mengimbangi kreativitas otak manusia. Kita butuh kecanggihan, kita butuh teknologi. Kalau jiwanya kosong, nilai-nilai ajaran agama jauh dalam kehidupannya, maka ilmunya menyebabkan dia makin durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahaya. Nabi sudah mengingatkan, manis dada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa orang yang cuma bertambah ilmunya tapi tidak bertambah keyakinan beragamanya, maka ilmunya bisa menyebabkan dia jauh dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min. Ini namanya orang pinter tapi keblinger. Otaknya penuh dengan ilmu, tapi hatinya kosong dari pancaran agama. Pinter, tapi keblinger. Yo, sekarang banyak nggak orang pinter keblinger? Banyak. Pinter otaknya, tapi kosong hatinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, kita butuh teknologi, kita butuh kecanggihan ilmu, tapi itu bukan segala-galanya. Buat apa canggih teknologinya, maju ilmunya, tapi jiwanya kosong dari nilai-nilai agama, maka akan menghancurkan dirinya sendiri. Dulu ada orang pinter dari Amerika meramalkan tentang kemajuan teknologi. Namanya Arthur Clarke. Arthur Clarke ini pernah memprediksi nanti di tahun 2000-an waktu dan kondisi serta keadaan tidak lagi menjadi kendala oleh manusia. Karena kecanggihan teknologi, karena kemajuan ilmu pengetahuan, waktu sudah tidak lagi jadi kendala buat manusia. Dan ini terbukti, hebatnya ilmu pengetahuan, canggihnya teknologi. Ruang dan waktu sudah tidak lagi jadi kendala. Dulu, kalau kita nulis surat kepada saudara yang tempatnya jauh, provinsinya berbeda, kita akan menerima surat balasannya kira-kira 1 minggu. Betul? Sekarang dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi yang begitu canggih, hari ini telekomunikasi sudah sangat begitu hebat. Jangankan cuma dengar suara sekarang ini, tampil utuh lewat apa yang disebut video call, Skype. Teknologi sangat memudahkan. Waktu sudah tidak lagi menjadi kendala. Kita kalau nelpon keluarga yang entah ada di mana, enggak cuma sekedar pakai suara, tapi juga pakai video call. Hebat apa tidak tuh? Kemajuan teknologi. Dahulu
Orang kalau pergi haji 3 bulan lewat kapal laut, 1 bulan perjalanan, 1 bulan ritual hajinya, 1 bulan kembali ke tanah air. Orang pergi haji dulu 3 bulan. Dengan teknologi terciptalah pesawat terbang. Sekarang pergi haji cuma 40 hari. Betul ya? Ada lagi yang pergi hajinya cuma 14 hari. ONH pulus. Ruang dan waktu sudah tidak lagi jadi kendala. Arthur Clarke pernah memprediksikan kemajuan teknologi di masa yang akan datang. Lebih hebat lagi, nih Arthur Clarke pinter tapi keblinger. Nanti kata dia, puncak kemajuan teknologi terjadi pada tahun 2100 yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua panjang umur. Amin. Puncak kecanggihan teknologi diprediksi pada tahun 2100-an. Kenapa? Menurut Arthur Clarke, ilmu sudah begitu canggih, teknologi sudah begitu luar biasa, saat itu akan ditemukan sejenis pil anti malaikal maut. Manusia sudah tidak perlu lagi mati. Sudah ditemukan anti malaikal maut. Jelaslah, sampai sini terbukti apa yang sudah diperingatkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang cuma bertambah ilmu pengetahuan, tidak bertambah nilai-nilai keyakinannya, ilmunya akan menyesatkan dia dan menjauhkan dia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min. Maka jelas nilai iman mampu mengimbangi kreativitas otak manusia. Yang kedua, iman membuat jiwa jadi hidup, kemudian bergairah untuk menjalankan berbagai macam ibadah. Iman membuat hati kita jadi hidup dan bergairah untuk melaksanakan berbagai macam ibadah. Satu contoh, malam ini Bapak Ibu Saudara hadir ngaji di sini nih, di rumah Pak Jamsari. Ini yang menggerakkan hati Bapak, yang menggerakkan hati Ibu pasti adalah nilai-nilai iman. Betul? Dan kehadiran kita di sini landasannya karena iman. Ini disebut ibadah dan mudah-mudahan berlipat ganda pahalanya. Amin. Kalau iman bersemayam di dalam dada, membuat jiwa makin hidup dan bergairah dalam melaksanakan ibadah. Kenapa? Iman membuat kita jadi hidup hatinya. Karena disitulah letak keyakinan bahwa ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Hidup bukan cuma sekedar di alam dunia, tapi hidup ini merupakan bentangan perjalanan yang sangat jauh. Jauh sekali perjalanan kita dan begitu sangat panjang. Iman membuat keyakinan dalam hati, hidup jadi bergairah, memperbanyak nilai-nilai ibadah. Maaf, kata Imam Ghazali, kita ini hidup di alam dunia, perjalanan yang terbentang di depan kita itu sangat panjang. 5 alam sudah kita lewati. 5 alam akan kita lewati. Dan setiap alam yang kita singgahi, kita tidak abadi di situ. Malam ini ada nggak yang hidup di alam dunia terus-terusan nih? Ada apa enggak? Semua kita pasti bakalan mati. Betul? Maka iman membuat jiwa kita tambah bergairah untuk melaksanakan berbagai macam ibadah. Kenapa? Kita meyakini ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Yang hadir nih calon-calon jenazah semua nih. Oi. Calon-calon jenazah. Sok tingali calon dewan, belum tentu jadi anggota dewan. Betul? Sekarang banyak yang stres.
Calon dewan belum tentu jadi anggota dewan. Calon jenazah pasti. Betul. Calon menteri, wah banyak saingannya, belum tentu jadi menteri. Calon mati pasti. Calon presiden belum tentu jadi presiden. Kisruh sekarang. Tapi calon mati pasti. Maka kata Imam Ghazali, perjalanan kita yang terbentang ini panjang. Kita harus melewati 5 alam. Ayo lihat, sebelum di alam dunia, kita pernah tinggal di alam ruh. Sebelum Allah menciptakan jasad, Allah sudah menciptakan ruh kita. Kita pernah tinggal di alam ruh. Berapa lama kita tinggal di alam ruh? Wallahu a'lam. Allah saja yang tahu berapa lama kita di sana. Dari alam ruh kita pindah. Musafir kita ini. Enggak ada yang abadi dalam kehidupan. Perjalanan kita masih panjang. Iman yang membuat kita bergairah untuk melaksanakan ibadah. Dari alam ruh pindah kita ke alam rahim. Berapa lama? Di alam rahim kita cuma sebentar, sangat sebentar. Semua kita kan pernah ditinggal di dalam perut ibu kita. Betul ya? Ada yang 7 bulan, namanya bayi prematur. Ada yang 9 bulan 10 hari, namanya bunting normal. Ada yang 2 tahun, bunting kebo, keluar brengosan, kelamaan ngetem di jero tuh. Dari alam rahim kita pindah lagi kemana? Gunung Karung. Nih malam ini kita di sini nih. Berapa lama kita hidup di alam dunia? Sebentar saudara, sebentar. Al waktu kasoif. Perputaran waktu itu nggak terasa. Waktu begitu cepat. Hidup tahu-tahu. Kemarin masih anak-anak. Sekarang udah pada gendong anak. Betul. Maka hidup di alam dunia cuma sebentar. Ustadz, itu orang-orang dahulu umurnya panjang-panjang kok. Iya, betul. Orang dahulu tuh umurnya panjang-panjang. Kalau kita mau baca sejarah, lihat saja. Nabi Adam umurnya 1000 tahun. Keturunannya umurnya ribuan tahun juga. Nabi Nuh umurnya 850 tahun. Umatnya ya kira-kira umurnya 850 tahunan. Lihat lagi sejarah. Junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat umurnya 63 tahun. Kita umat Nabi Muhammad pasti umurnya nggak jauh-jauh dari umur Nabi. Betul. Makanya yang malam ini umurnya 62 tahun 11 bulan. Banyak-banyak makan yang enak sudah itulah. Dua alam sudah kita lewati, 2 alam akan kita lalui. Imam Ghazali mengatakan kita ini musafir melewati 5 alam. Perjalanan yang terbentang di antara di mata kita begitu panjang. Alam dunia, alam penentuan. Karena itu orang yang imannya mantap, keyakinannya penuh dengan ajaran agama, hidupnya bergairah untuk melaksanakan ibadah. Kenapa? Perjalanan 2 alam yang akan datang harus dilalui, dan kuncinya adalah alam dunia. Ibadah-ibadah yang kita lakukan, hadir di majelis taklim, rajin silaturahim, ibadah-ibadah yang kita kerjakan, itulah bekal perjalanan kita melewati 2 alam yang akan datang. Kata Nabi, nanti waktu jasad kita digotong orang ke kuburan, yang mengantar kita 3.
ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, amal. Yang nganterin kita ke kuburan. Tapi sayang, yang dua pulang. Siapa yang dua? Ahluhu wa maluhu. Keluarga dan harta pulang. Nggak mau nemani masuk ke dalam. Pak, hampura kalau bapak-bapak mati duluan. Jangan mengharap istri mau nemani masuk ke dalam. Bagaimanapun cintanya istri kepada kita, begitu jasad kita dimasukkan orang ke liang kubur, istri cuma berdiri di tepian, berlinang air mata sambil berkata, "Kang, sampai sini saja abdi nganter akang. Mudah-mudahan akang betah di dalam. Enggak usah naik-naik lagi, Kang." Bagaimanapun cintanya istri, dia enggak mau nemani kita masuk ke dalam kubur. Bu, sekarang kalau ibu-ibu yang mati duluan, paeh duluan. Jangan mengharap suami mau nemani masuk ke dalam. Apa suami nggak sedih ditinggal mati istri? Siapa bilang? Istri itu pelipur lara, belahan jiwa. Apa suami nggak sedih ditinggal mati istri? Bercucuran air mata. Mata yang kanan, mata yang kiri melotot nyari mana gantinya ya. Yang nemenin kita nggak lain adalah amal ibadah. Disitulah letaknya. Orang Islam yang hatinya penuh dengan nilai iman, dia punya satu keyakinan bahwa ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Maka hidup jadi bergairah, memperbanyak amal ibadah. Apalagi sekarang nih, di bulan Syawal. Kemarin 1 bulan Ramadan, kita dilatih menggembleng iman, melaksanakan syariat agama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan kemarin itu mendapat tempat yang baik. Allah ampuni kesalahan dan dosa-dosa kita. Amin. Ramadan, kita mengharap dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah dengan ibadah-ibadah. Syawal, inilah bulan di mana kita saling bermaaf-maafan sesama kita. Kalau Ramadan kepada Allah, maka Syawal memaafkan kepada sesama manusia. Ada nggak yang datang ngaji malam ini di tempat Pak Jamsari ini orang yang nggak pernah punya salah nih? Ada nggak? Kita semua pasti pernah punya salah, betul? Salah sama tetangga, salah sama saudara, salah kepada orang lain, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sepanjang Ramadan kita mendekatkan diri kepada Allah, mudah-mudahan kesalahan dan dosa kita diampuni. Masuk bulan Syawal, sepanjang bulan Syawal, maka kesalahan yang disengaja maupun yang tidak kita sengaja, sesama manusia saling meminta maaf. Nih, bulan Syawal memperbanyak ibadah, silaturahim, meminta maaf atas kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Apalagi kita bangsa Indonesia baru saja keluar dari pesta demokrasi 5 tahunan, Pileg dan Pilpres. Ini menyebabkan pluralisme di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat terbelah. Warga, jamaah, rakyat pilihannya pasti beda-beda. Karena pilihannya berbeda, ada yang sesama saudara jadi musuhan. Betul-betul. Cuma gara-gara beda partai sama tetangga nggak teguran. Beda pilihan presidennya marah-marahan. Ya,
Syawal nih, pesta demokrasi sudah kita lewati. Ramadan kita menggunakan waktu untuk beribadah kepada Allah. Maka Syawal tempatnya kita memaafkan kesalahan kita sesama manusia. Sudahlah, lewat pesta demokrasi kita sebagai sebuah bangsa sudah kita lewati. Sekarang kita nih umat Islam Kuningan harus dewasa. Jangan lagi mau gampang diadu domba cuma gara-gara organisasi beda. Cuma gara-gara partai nggak sama. Cuma gara-gara pilihan presidennya nggak sama. Kita harus dewasa umat Islam. Tidak boleh lagi diadu domba. Bagaimana supaya kita dewasa? Hargai setiap kali perbedaan dengan saling menghormati dan tetap saling mencintai. Justru perbedaan di antara kita harus saling melengkapi, bukan saling memusuhi. Pemimpin datang dan pergi. Presiden pasti silih berganti. Siapapun yang jadi presiden, siapapun yang jadi pemimpin, kalau kita sesama umat Islam bertengkar, orang luar Islam yang paling seneng ngelihatnya. Betul? Betul. Siapapun yang jadi presiden, wong kita tetap saja begini-begini juga. Siapapun yang jadi presiden, dia nggak bakalan kenal sama kita. Tetap saja kita nyari duit sendiri. Kalau udah tahu begitu, kenapa beda pilpres masih pelotot-pelototan, monyong? Ayo, inilah bulan Syawal. Hati kita penuh dengan keyakinan nilai-nilai ajaran agama bahwa hidup jadi makin bergairah untuk melaksanakan berbagai macam ibadah. Jalin silaturahim, jalin kerukunan, jalin persatuan di tengah-tengah kita supaya umat Islam makin ditakuti, makin dihargai oleh orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan. 2. Iman yang mantap membuat hidup jadi bergairah untuk melaksanakan berbagai macam ibadah. Yang ketiga, iman mampu mengendalikan hawa nafsu. Nilai-nilai ajaran agama mampu mengendalikan keinginan yang tidak terkontrol. Lewat puasa Ramadan, kemarin kita dilatih 1 bulan untuk mengendalikan hawa nafsu. Lulus kita bulan Ramadan. Bukan cuma sekedar lulus, tapi harus lolos menghadapi 11 bulan yang akan datang tentang pengendalian hawa nafsu. Sepanjang Ramadan 1 bulan kita berhasil mengendalikan nafsu. Lihat saja, siang-siang bulan puasa, air kelapa itu halal loh Kang. Air kelapa halal apa tidak? Halal. Kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Apa kita bilang? Air kelapa kau halal, tapi nanti habis maghrib. Betul? Kolak halal apa enggak? Halal, tapi nanti habis maghrib. Bihun halal apa tidak? Halal, nanti habis maghrib. Istri sendiri halal, nanti habis traweh lah, maghrib. Ramadan kita berhasil mengendalikan hawa nafsu. Jangankan dari yang haram, dari yang halal saja kita mengendalikan hawa nafsu. Lulus kita di bulan Ramadan, maka kita harus lolos menghadapi 11 bulan yang akan datang. Sayangnya, kita ini melaksanakan ibadah sering terjebak hanya sekedar menggugurkan kewajiban.
Ramadan mampu mengendalikan hawa nafsu. Begitu selesai Ramadan kembali seperti semula. Jangankan yang halal, yang haram diterjang pula. Terjebak mengerjakan ibadah hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Sejauh mana ibadah punya dampak dalam membentuk kepribadian, kita nggak pernah mau introspeksi, kita nggak pernah mau evaluasi. Akibatnya ibadah kita stuck di situ-situ saja. Kenapa? Karena cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Iman tidak bertambah, kualitas hidup juga segitu-gitu saja. Orang yang Ramadan kemarin itu berhasil, maka lihatlah dia menghadapi 11 bulan yang akan datang. Kalau dia kemarin berhasil mengendalikan hawa nafsunya dari yang halal, maka di luar bulan Ramadan dia pasti mampu mengendalikan hawa nafsunya dari hal-hal yang diharamkan agama. Sepanjang Ramadan dia berhasil mengendalikan nafsu dusta, maka di luar Ramadan dia tidak akan pernah berbicara dusta. Ramadannya berhasil. Sepanjang Ramadan dia tidak pernah berkhianat, maka di luar Ramadan sifat pengkhianat jauh dari dalam dirinya, maka Ramadannya berhasil. Sepanjang Ramadan dia tidak pernah korupsi, mengambil hak orang lain. Di luar Ramadan dia menerapkan hal itu, maka Ramadannya berhasil. Ini cuma Ramadan doang, bulan puasa nggak mau ngambil hak orang. Di luar bulan puasa, di luar bulan Ramadan tetap saja korupsi merajalela. Itu namanya mengerjakan ibadah cuma gugurin kewajiban. Ya Allah, yang namanya korupsi ini musuh kita bersama. Kemarin Ramadan, dari mulai pejabat tinggi sampai rakyat rendah, semuanya melaksanakan ibadah puasa. Di luar bulan puasa, mudah-mudahan kita semua nih mampu mencegah dan mengendalikan hawa nafsu dari hal-hal yang haram, termasuk soal korupsi. Karena korupsi ini musuh kita bersama. Bagaimana rakyat mau cepat sejahtera kalau uangnya digarong oleh oknum-oknum pejabat? Korupsi merajalela ini seperti kanker ganas stadium 4. Bagaimana kita rakyat ini mau mempercepat kemakmuran, tapi kalau kekayaan alam negara kita dinikmati cuma segelintir orang saja. Korupsi itu. Sampai-sampai orang pernah bilang, korupsi di Indonesia nyaris seperti tradisi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau korupsi di negara kita jadi tradisi, saya tidak membayangkan azab yang kayak bagaimana lagi Allah akan turunkan kepada kita. Karena itu tidak bisa kita biarkan, ini musuh kita bersama. Korupsi kalau jadi sebuah tradisi, ini namanya mengundang azab Allah yang sangat luar biasa. Sampai-sampai ada anekdot soal korupsi di negara kita, Pak. Di akhirat, penduduk sorga sama penghuni neraka musyawarah. Mereka ingin membangun jembatan yang menghubungi antara sorga dengan neraka. Apa tujuannya? Pertama, biar gampang silaturahim. Yang kedua, biar mudah saling mengunjungi. Sepakat penduduk sorga dengan penghuni neraka membangun jembatan yang menghubungi keduanya. Walhasil, jembatan di neraka selesai lebih dulu. Sementara yang di sorga, jangankan jembatannya, tiang pancangnya saja belum kepasang. Penghuni neraka jengkel, marah-marah. Penduduk sorga, cepat bikin jembatannya, kita udah selesai, tinggal nyambung saja. Cepat kerjain.
Apa jawab penduduk sorga? Kata penduduk sorga, Kang, bagaimana kita mau ngerjain pimpinan proyek, pemborong sama menterinya kan di tempat akang semua. Bapak Ibu saudara-saudara, karena itu ayo kita mulai dari sekarang berusaha sedikit demi sedikit. Apapun ibadah yang kita kerjakan, jangan lagi terjebak hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ibadah yang kita kerjakan harus punya dampak dalam membentuk kepribadian. Sholat 5 waktu sehari semalam kita lakukan, maka sholat harus mampu membentuk kepribadian kita. Sayangnya itu tadi yang saya katakan, kita mengerjakan sholat cuma sekedar ngugurin kewajiban. Tapi nilai-nilai yang terkandung dalam sholat tidak kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sholatnya menghadap Allah, tapi dagangan mau laris ngadep dukun. Ayah di dia, ayah. Mana orangnya? Jangan sampai ibadah yang kita kerjakan cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Nilai-nilai dari ibadah tidak kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sholat sajalah contohnya. Ya Allah, saudara, sholat itu ketika kita takbir setelah niat, itu mengajarkan kepada kita filosofi dari sholat itu supaya kita rendah hati, punya jiwa tawadu. Lihat saja. Setelah niat, setelah takbir, kita mengucap Allahu Akbar, pandangan mata kita disarankan untuk melihat ke bawah. Apa filosofi dari ajaran ibadah sholat? Supaya kita umat Islam punya sifat rendah hati. Dianjurkan kita melihat ke bawah tempat sujud kita. Ini merupakan filsafat yang sangat luar biasa. Maka seorang muslim yang mendirikan sholat, dia rendah hati, punya sifat tawadu, jauh dari rasa sombong dan tinggi hati. Begitu selesai takbir Allahu Akbar, pandangan kita mengarah ke tempat sujud. Apa artinya? Kalau lagi di atas, ingat sama yang di bawah. Kalau sudah jadi pejabat, ingat sama rakyat yang lemah. Kalau jadi orang kaya, bantu yang miskin. Kalau jadi orang alim, ajarkan yang awam. Ketika selesai takbir, pandangan kita diarahkan melihat tempat sujud. Hidup nih nggak perlu sombong, tapi membantu orang lain. Apa yang mau kita sombongkan dalam hidup ini? Sholat diantaranya filsafah yang mengajarkan kepada kita jauh dari sifat sombong. Jiwa tawadu, rendah hati. Tadi saya katakan kita semua ini pasti akan mengalami apa yang disebut mati. Hidup ini cuma sementara, tidak ada yang abadi. Kalau kita menyadari hidup ini cuma sementara, kita semua bakalan mati, untuk apa kita sombong? Allah karuniakan banyak harta, jadi orang kaya sombong. Tolak pinggang di dada, mandang orang sebelah mata, sebelahnya lagi picek. Hidup di kampung tapi tidak mau bergaul. Kalau jalan kaki nggak nginjek tanah. Kuntilanak. Maka filsafat yang terkandung dalam sholat, umat Islam yang mendirikan sholat, maka jauh dari sifat sombong.
Allah berikan nikmat kekuasaan, jabatan, jadi pejabat sombong. Pejabat yang sombong. Ada nggak pejabat yang sombong? Ada. Fir'aun pejabat sombong. Saking sombongnya Fir'aun ngaku Tuhan. Tuh pejabat sombong. Maka kalau ada pejabat yang sombong, itu pasti anak buah Fir'aun. Allah berikan ilmu, jadi orang alim, sombong. Enggak pantas. Bapak ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan. Karena itu jelas salah sudah. Bahwa sholat ibadah yang kita kerjakan harus membentuk kepribadian. Seorang muslim yang jiwanya penuh dengan nilai-nilai agama, keyakinannya mantap, maka hidup jadi bergairah untuk memperbaiki amal ibadah. Satu, hikmah hitan orang tua muslim mengajarkan nilai-nilai iman sedini mungkin kepada anak-anaknya. Yang kedua, dengan hitan orang-orang tua muslim sesungguhnya sudah mengajarkan tentang perjuangan hidup. Kemarin hari Minggu Pak Jamsari seolah-olah juga berkata kepada anaknya, "Nak, hari ini kau bapak hitan. Itulah nilai-nilai kehidupan, nak. Hidup ini keras. Kau harus mengeluarkan tenaga. Kau harus mengeluarkan keringat. Kau juga harus mengeluarkan air mata. Bahkan kau mungkin akan mengeluarkan darah. Nah, simbol khitan, dipotong sebagian kecil kulitmu, meneteskan darah, itulah arti dari kehidupan ini, nak. Kau harus berjuang, mengeluarkan tenaga, memeras keringat, banting tulang, dengan derayan air mata, bahkan kadang-kadang genangan darah, itulah hidup yang harus kau jalani. Maka dengan khitan, orang-orang tua muslim mengajarkan kepada anak-anaknya untuk berani menghadapi kehidupan ini. Dan seorang muslim yang sudah dikhitan, tentu mestinya dia sudah tidak lagi jadi pribadi yang cengeng. Kenapa? Dia mampu dan sanggup menghadapi kehidupan. Muslim itu berani menghadapi kehidupan. Sayangnya lagi-lagi saya katakan, banyak di antara kita tidak berani menghadapi kehidupan. Apa ciri orang yang tidak berani menghadapi kehidupan? Lihat saja. Makan mau yang enak. Baju mau yang bagus. Uang maunya banyak. Tapi kerja keras nggak mau. Itu orang tidak berani menghadapi kehidupan namanya. Bahasa Jermannya Hardolin. Naon Hardolin ya tante? Iyalah itulah. Dengan hitan orang-orang tua muslim sudah mengajarkan kepada anaknya, hidup ini keras, nak. Hidup ini perjuangan, nak. Kalau perlu kau keluarkan tenagamu, keluarkan. Kalau perlu kau keluarkan keringatmu, keluarkan. Kalau perlu kau keluarkan air matamu, hadapi kehidupan. Bahkan kalau perlu kau tumpahkan darahmu, itulah nilai-nilai perjuangan dalam kehidupan harus kau hadapi. Maka seorang muslim ketika mengarungi kehidupan ini, dia tidak pantang mundur, gampang putus asa. Kenapa? Lewat hitan dia sudah diajarkan nilai-nilai kehidupan. Bapak ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan. Nah, saya kembali. Nilai utamanya dalam hikmah khitan tidak lain dan tidak bukan adalah penanaman nilai-nilai iman. Iman ini yang tentu akan menyelamatkan dan membahagiakan kita hidup di alam dunia, lebih-lebih di alam akhirat nanti. Bapak ibu yang hadir di sini nih, insya Allah saya yakin imannya mantap. Amin. Agamanya kuat, tauhidnya hebat, dan mudah-mudahan ini semua rombongan orang-orang selamat.
Tapi mari mulai malam ini kita berpikir tentang zuriyah kita, anak keturunan kita. Tongkat estafet Islam akan kita serahkan kepada mereka 30 tahun yang akan datang. Islam memang tidak mungkin hilang dari dunia. Tapi tidak ada jaminan Islam tetap ada di Kabupaten Kuningan. Quran tidak menceritakan Kuningan. Ayat di Quran Kuningan ayat. Tuh ayat. Islam memang tidak mungkin hilang dari peta dunia. Tapi nggak ada jaminan Islam tetap jaya di Indonesia. Al-Quran juga tidak menyebutkan Indonesia. Karena itu tugas kita bersama orang-orang tua muslim ini. Mendidik, mengajarkan, mewariskan nilai iman. Ajaran Islam yang mantap ke dalam hati anak-anak kita. Saudara, penekanan saya kepada kebahagiaan hidup di alam dunia, lebih-lebih kebahagiaan di akhirat nanti, tentang orang-orang yang istiqomah dalam menggenggam nilai iman. Saya ingin tutup pengajian malam ini dengan satu riwayat. Mudah-mudahan ini jadi motivasi dan iktibar kita orang-orang tua muslim. Perlunya menanamkan nilai iman yang mantap ke dalam hati anak-anak kita. Supaya seluruh kita selamat bahagia di dunia dan selamat bahagia di akhirat nanti. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, ketika beliau jadi khalifah, dalam salah satu pertempuran tentara Islam kalah perang. Karena kalah, banyak tentara Islam yang jadi tawanan perang. Di antara tawanan itu ada 3 orang ofisir setingkat komandan yang ikut jadi tawanan perang. Raja kafir musyawarah dengan penasehatnya. Penasehat, nih tentara Islam yang enak kita apakan nih? Kita bunuh saja biar urusannya selesai. Kata penasehat, soal bunuh gampang Tuan Raja. Tapi saya pikir kita bujuk rayu saja dulu tentara Islam. Kasih harta yang banyak, jabatan tinggi, pangkat luas. Supaya mereka mau meninggalkan imannya, pindah masuk ke dalam agama kita. Kata raja, ide kamu bagus juga. Cuma bagaimana caranya? Gampang Tuan Raja. Adili tentara muslim ini di pengadilan terbuka. Disaksikan orang banyak, kita harapkan mentalnya rontok. Kalau mentalnya jatuh, dia akan menjual keyakinannya, pindah masuk ke dalam agama kita. Adili tentara Islam di pengadilan terbuka. Besok digelar pengadilan di depan umum, disaksikan orang banyak. Yang mimpin sidang nggak tanggung-tanggung raja kafir sendiri. Mula-mula yang disidang 3 orang ofisir setingkat komandan. Dipanggil ofisir pertama. Ofisir pertama, saya Tuan Raja. Kamu sudah tahu sekarang kamu siapa? Tahu Tuan Raja, sekarang saya tawanan perang. Ah, soal tawanan gampang diatur. Diatur bagaimana Tuan Raja? Kamu mau nggak meninggalkan pemimpinmu Umar bin Abdul Aziz, mengkhianati bangsa dan negaramu, menjual iman keyakinanmu, pindah masuk ke dalam agama saya. Saya kasih harta banyak, jabatan tinggi, pangkat yang luas. Bagaimana ofisir pertama? Setuju? Tuan Raja, jangan dikira saya berbuat mencari tanda jasa. Saya berjuang ini li'ila'i kalimatillah, hanya mencari ridho Allah. Tuan Raja boleh beli badan saya, tapi jangan pernah mengharap mimpi menguasai keyakinan saya. Lebih baik saya mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Lebih baik saya hidup miskin mempertahankan iman daripada hidup mewah menjual akidah. Sampai kapanpun iman di dalam dada tidak akan pernah saya gadaikan. Kata raja kafir, bagus, kamu akan saya bunuh. Tuan Raja, maut lebih saya cintai
daripada iman harus keluar dari dalam hati saya. Dipentang opsir pertama ini, dipancung, putus lehernya tuh, terpisah kepala sama badan, jatuh kepala itu ngelundung ke bawah, muter kayak orang tawaf sambil ngaji, putus lehernya, ditebas oleh golok, jatuh ngelundung ke bawah itu kepala, muter kayak orang tawaf sambil ngaji, Raja kafir bingung, minggir, ada endas gelundung ngaji. Ayat yang dibaca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam golonganku, masuklah ke dalam sorgaku. Di penghujung ayat, mata terpejam, bibir tersenyum, mati syahid menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dipanggil opsir kedua. Opsir kedua, saya Tuan Raja. Sudah lihat teman kamu yang pertama? Sudah. Kamu bagaimana? Mau hidup atau mau mati? Kalau mau hidup, saya kasih harta banyak, jabatan tinggi, pangkat luas. Asal kamu mau menjual imanmu, masuk ke dalam agama saya. Bagaimana opsir kedua? Sudah Tuan Raja. Sudah apanya? Sudah, enggak usah kelobaan cocot. Enggak usah kebanyakan ngomong. Loh, maksud kamu bagaimana? Tuan Raja, saya sudah nggak sabar ingin nyusul teman saya yang pertama. Wah, ini opsir kedua rupanya orang Gunung Karung nih. Amin. Sudahlah Tuan Raja, saya sudah nggak sabar pengen nyusul teman saya. Sekarang ini saya nggak sanggup membayangkan betapa bahagianya teman saya. Sudah disambut dengan para malaikat dan bidadari. Sudah Tuan Raja, potong saja leher saya. Potong! Kata Raja kafir, dasar orang edan. Algojo, bunuh! Dipentang lagi opsir kedua, dipancung lehernya tuh, putus. Terpisah kepala sama badan, jatuh kepala itu ke bawah, ngelundung, muter lagi kayak orang tawaf sambil ngaji. Wujuhu yawma izin nadirah ila rabbiha nazirah. Pada hari itu wajahnya berseri-seri. Kepada Allah jugalah mereka semua akan kembali. Di penghujung ayat, mata terpejam, bibir tersenyum lagi menghadap Allah Azza wa Jalla. Mati syahid opsir kedua. Panggil opsir ketiga. Opsir ketiga, saya Tuan Raja. Sudah lihat teman kamu? Sudah. Kamu bagaimana? Saya mau hidup Tuan Raja. Mau hidup? Mau hidup. Ah, bagus. Kamu mau mengkhianati pemimpin kamu? Mau Tuan Raja. Mengkhianati bangsamu? Iya Tuan Raja. Pindah keyakinan dari agama Islam memeluk agama saya? Saya mau pindah agama. Yang penting saya hidup, nggak dibunuh. Bagus. Kamu opsir yang baik. Kamu tunggu sebentar. Saya musyawarah dulu sama penasehat. Sidang diskor. Raja musyawarah. Penasehat. Nih opsir ketiga kelihatannya orang bagus. Dia mau meninggalkan agamanya, menjual imannya, pindah masuk ke dalam agama kita. Nanti yang enak opsir ketiga ini kita kasih jabatan apa? Kata penasehat, Tuan Raja, soal jabatan si urusan Tuan Raja. Cuma saya pikir-pikir kok aneh. Aneh bagaimana? Aneh Tuan Raja. Demi harta, jabatan, pangkat, dia tega meninggalkan pemimpinnya, dia khianati bangsanya, bahkan dia jual imannya. Menurut saya justru opsir ketiga ini orang bejat Tuan Raja. Masa orang bejat diangkat jadi pejabat, rusak rakyat. Jadi menurut kamu kumaha? Bunuh aja Tuan Raja. Orang bejat harus dibunuh. Baiklah kalau begitu. Raja kembali membuka sidang. Opsir ketiga, saya Tuan Raja. Saya diangkat jadi pejabat mana? Kamu nggak saya angkat jadi pejabat. Loh, kok begitu? Iya. Pemimpinmu kamu tinggalkan, negaramu kamu khianati, bahkan keyakinan kamu jual. Kamu opsir bejat. Kamu harus saya bunuh.
Jadi saya dibunuh. Bunuh! Iyalah, kalau saya harus dibunuh, saya mau masuk Islam lagi. Terserah mau masuk Islam lagi apa enggak, pokoknya kamu saya bunuh. Iya, saya mau masuk Islam lagi. Apa yang terjadi? Opsir ketiga ini mengucap kalimat tasahud, tapi macet di tengah-tengah tenggorokannya. Ini bukti orang yang menggadaikan dan mempermainkan nilai-nilai keyakinan. Ashadu ayo cepat. Iya. Ashadu sampai pedang algojo keburu menebas batang lehernya. Putus leher itu, terpisah kepala sama badan. Jatuh ngelinding ke bawah, muter lagi kayak orang tawaf sambil ngaji. Masih bisa ngaji, Kang. Karena dulunya pernah jadi orang Islam. Masih bisa ngaji. Cuma ayat yang dibaca beda sama dua temannya yang lebih dulu. Ayatnya yang dibaca, afaman haqqat alaihi kalimatul azab afa anta tunkizu man finnar. Apakah orang-orang yang memang sudah mendapat vonis azab dari Allah, bisakah kalian selamatkan? Bertahun-tahun berjuang li'ila'i kalimatillah di bawah panji-panji Rasulullah, tapi di akhir hayat tergoda oleh pangkat, harta dan jabatan, menjual keyakinan, datang ajal menjemput, mati dalam kondisi su'ul khotimah. Na'udzubillah min. Karena itu ayo kita renungkan di kampung-kampung tempat kita, di majelis-majelis taklim, di musola-musola, para ajengan-ajengan kita tidak bosan mengajak kita dan mengingatkan dengan satu kalimat doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah. Karena di penghujung itulah nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua ini bersama anak keturunan kita, orang-orang yang sudah digariskan oleh Allah istiqomah dalam menggenggam nilai iman kepadanya. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, sudah jam 8 lewat 3 jam setengah ini. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Fatihah ini kita khususkan pertama buat Pak Jamsari beserta Ibu Wiwi. Mudah-mudahan seluruh usahanya, seluruh keinginannya diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anaknya dijadikan anak yang berguna buat agama, nusa dan bangsa. Yang kedua, Fatihah ini kita khususkan buat kita semua. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini malam ini dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah. Amin. Diberikan kita keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Dikaruniakan kita keturunan yang soleh dan solehah. Dan seluruh kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Ala hazihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fir lana wa liwalidina. Amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma ighfir lana fa innaka khairul ghafirin. Allahumma rzuqna fa innaka khairur razikin. Allahumma aftah lana fa innaka khairul fatihin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minas su'ada'il makbulin wa la taj'alna minal asqiya'il mardudin. Afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha
illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallahu minal aminin minal aminin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat, lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.